Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Oke. Nah, kali ini kakak akan membahas bagaimana cara kita menentukan nilai limit trigonometri berdasarkan grafik dari fungsinya. Ya, kita langsung saja. Di sini kakak punya sebuah grafik fungsi, ya. Ini fungsinya adalah fungsi fx sin 4x per x. Ya, jadi ini adalah grafik fungsi sin 4x per x. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Kita diminta untuk menentukan limit dari x mendekati pi per 2 dari sin 4x per x dan limit x mendekati 0 dari sin 4x per x. Nah, bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana cara kita mencermati nilai limitnya berdasarkan grafik? Nah, konsep yang kita pakai adalah, jadi limit x mendekati c dari fx itu akan sama dengan L. Ya, jika dan hanya jika, jika dan hanya jika limit x mendekati c dari kiri dari fx itu sama dengan limit x mendekati c dari kanan dari fx, yaitu sama dengan L. Nah, ini konsepnya nih, ini konsepnya. Nah, ini konsepnya, ini harus dipegang nih. Apa maksudnya limit x mendekati c dari kiri atau c di pangkat c negatif ini dan limit x mendekati c positif ini atau didekati dari kanan, ya. Jadi ini dekati dari kiri, ya ini ya. Didekati dari kiri. Kalau yang ini didekati dari kanan. Nah, ini ya. Nah, caranya gimana? Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu seperti ini. Kita cermati grafiknya. X mendekati pi per 2. Pi per 2 itu di mana? Ini, di sini pi per 2. Nah, ini pi per 2 ya. Pi per 2. Nah, limit. Ini, kita jawab yang A dulu. Ya, yang A. Limit x mendekati pi per 2 ya sama dari sin 4x per x. Nah, ya sama dengan berapa? Nah, ini kita cari dulu limit x mendekati pi per 2 negatifnya, didekati dari kirinya, ya. Nah, kita tinggal ngamatin grafiknya aja sebenarnya. Kalau didekati dari kiri, berarti gambarnya, grafiknya kita lihat dari sini, pergerakannya dari kiri ke sini, tuh, ya, dari sini ke situ. Kita lihat grafiknya kan, dia bergerak turun, naik, sampai di puncak sini turun, ya kan? Turun terus ini naik lagi, nah sampai dia mendekati. Dia mengarah pada sebuah nilai. Itu nilainya berapa? 0. Ya, nilainya 0. Di sini kan nilainya 0. Di saat fx-nya di saat f pi per 2 itu nilainya 0. Jadi dia ketika mendekati dari kiri pi per 2 nilainya 0. Berarti limit x mendekati pi per 2 negatif dari sin 4x per x itu adalah 0. Ini 0. Tuh. Ya. Nah, terus limit, ya, ini limit x mendekati pi per 2 positifnya dari sin 4x per x. Berarti kita cermati dari kanan. Tuh. Lihat pergerakannya. Pergerakan grafiknya dari kanan. Tuh, gerak dia begitu, ya kan? Terus set. Nah, mendekati pi per 2. Dia mengarah kepada satu nilai, yaitu nilai berapa? 0 juga. Ya, 0 sama dengan 0. Nah, dari sini kita cermati limit kirinya dan limit kanannya sama-sama mengarah pada satu nilai yang sama, yaitu 0.
Jadi kesimpulannya, limit X mendekati pi per 2 dari sin 4X per X itu sama dengan 0. Nah ya, jadi yang A ini jawabannya adalah 0. Seperti itu. Bisa dipahami? Good. Nah sekarang kalau yang B gimana? Yang B, nah untuk yang B, di sini limit X mendekati 0 dari sin 4X per X ya. Limit X mendekati 0 dari sin 4X per X. Nah, X-nya mendekati 0, jadi sama seperti tadi. Dan berdasarkan konsepnya, kita cari limit X mendekati 0 dari kiri, dari sin 4X per X. Nah ya, kita cermati, didekati dari kiri. Ini dekati dari kiri, arahnya ke 0. X0 itu kan di sini. Ini 0 ya. Kita cermati arah grafik, nilai grafiknya. Tuh dari kiri, naik ke puncak. Nah, sampai di sini dia mengarah pada satu nilai. Dia mendekati satu nilai, yaitu 4. Berarti limit X mendekati 0 didekati dari kiri, dari sin 4X per X nilainya adalah 4. Tuh. Ya. Nah, terus limit X mendekati 0 dari kanan, dari sin 4X per X juga sama, kita cermati dari kanan. Nah, sekarang dari kanan ke sini ya. Itu kita cermati. Gimana dia bentuknya? Kita dekatin dari kanan. Nah, kita cermati grafiknya. Tuh, dia pergerakannya begitu. Tuh, nilainya. Nilai fungsinya dia pergerakannya begitu. Naik ke atas sampai di puncak juga. Nah, ternyata mengarah juga ke nilai fungsi sama dengan 4 ini. Ya, berarti limit X mendekati 0 didekati dari kanan, 0 positif. Sin 4X per X ini juga nilainya adalah 4. Jadi, nah, berdasarkan dia konsep ini, limit X mendekati 0 dari sin 4X per X karena limit kiri dan limit kanan mengarah pada nilai yang sama, yaitu 4, sama, maka nilainya adalah 4. Selesai deh. Tuh, gampang kan? Ya? Bisa dipahami? Oke? Good. Ya, itulah tadi yang bisa kakak paparkan, bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri apabila diketahui grafiknya. Kita bisa cermati dari pergerakan nilai fungsinya, didekati dari kiri dan juga didekati dari kanan. Oke, itu dulu dari kakak. Semoga bisa dipahami. Dadah.